Ya pemirsa, kita beralih ke kasus KDRT. Rekaman CCTV mengungkap detik-detik kekerasan dialami ibu muda di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Usai video ini viral, korban melaporkan suaminya ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang ibu muda warga Pematang Siantar menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Yang membuat miris, aksi ini terjadi saat bayi mereka berada jauh dari korban. Menurut pengakuan korban, kekerasan sudah berulang kali terjadi sejak awal pernikahan. Bahkan, persoalan sepele sering berujung pemukulan dan penganiayaan. Tak sanggup lagi menahan kekerasan yang kerap dialaminya, korban memutuskan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. Usai unggahan viral, korban melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke Mapolres Pematang Siantar. Dan saya selama ini udah menahan selama 1 tahun lebih, selama pelakuan KDRT yang telah beliau lakukan pada saya. Paling sering dia melakukan kekerasan itu di bagian apa, Kakak? Leher saya sering dicekek sampai tenggorokan saya sakit, kepala saya juga sering dipukul, pernah diterantuk juga ke dinding. Usai dilaporkan, pelaku akhirnya menyerahkan diri. Korban yang sempat berharap suaminya jerah kini memilih melanjutkan proses hukum. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainus melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Jembatan penyeberangan orang di Kemayoran, Jakarta Pusat retak dan bergoyang saat dilewati. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga dan pengendara. Kerusakan pada JPU Kemayoran ini sebelumnya ramai diperbincangkan warga di media sosial. Setelah ditelusuri, terdapat sedikitnya 7 titik retakan pada lantai JPO. Meski masih dapat digunakan, kondisi ini membuat pejalan kaki mengaku was-was saat melintasi JPO. Mereka berharap pemerintah segera memeriksa dan memperbaiki jembatan demi keselamatan warga. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak mengakui kepemilikan jutaan dolar dan 74 kg emas. Meski barang bukti bernilai fantastis disita dari rumah miliknya di Sentul. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Malam. Pemirsa, sekelompok warga anti-LGBT di Kota Bogor merazia waria viral di media sosial. Merespon hal ini, aparat gabungan melakukan razia di wilayah Bogor. Sekelompok warga mengatasnamakan gerakan Bogor Bersih dari LGBT, merazia sejumlah waria di kawasan Bogor. Waria nampak berlarian dikejar warga. Aksi ini pun viral di media sosial. Menanggapi video viral, petugas gabungan menggelar razia waria di Pasar Bogor dan Terminal Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat. Namun petugas tidak menemukan waria mangkal di kedua lokasi. Razia dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. Polisi mengungkap 77 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kerap kali meresahkan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. 69 pelaku ditangkap beserta 23 kendaraan hasil curian. Polisi meringkus tersangka pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan ataupun dengan kekerasan. Dari 69 tersangka, 18 tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Para tersangka tidak segan-segan akan melukai korbannya apabila melakukan perlawanan. Polisi telah berhasil mengungkap 77 kasus dengan total 69 tersangka yang berhasil diamankan. Polisi juga menyita 23 unit sepeda motor, sejumlah ponsel, 15 kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 mobil. Ya, akibat remblong, truk menabrak 8 kendaraan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya 4 orang tewas dan 5 orang luka berat.
Untuk lokasi di Hilpak, Sibolangit, Sukomakmur, Kecamatan Sibolangit. Harap berhati-hati. Puing-puing kendaraan berserakan di tengah jalan. Sedikitnya 8 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Benturan keras membuat sejumlah mobil rusak parah dan menutup akses jalan lintas Medan Brastagi. Polisi menyebut truk pengangkut air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalur menurun hingga menabrak kendaraan di depannya. Kami laporkan bahwa sepertinya ada memang, namun pada saat kecelakaan itu sudah selesai. Sudah bubaran, kan terjadi antrian dari belakang, sehingga truk permuatan dan rel itu mulai dari SPBU di atas, di The Hill itu sudah seperti sudah remblong. Nanti kami bisa menguasai lagi kendaraan sehingga menabrak kendaraan yang berada di depan. Akibat insiden ini, 9 orang menjadi korban, 4 diantaranya tewas. Saat ini, korban luka telah dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Menurut pihak rumah sakit, seluruh pasien tiba dalam kondisi sadar dan rata-rata mengalami luka di bagian dada, kepala, tangan, dan kaki. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang mengguncang jalur wisata Medan Brastagi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. 1 orang tewas dalam kecelakaan. Berapa mobil? Kecelakaan beruntun berawal saat truk kontainer menabrak bagian belakang truk kontainer lainnya di depannya di ruas jalan tol Jor arah Tanjung Priok. Benturan keras mengakibatkan truk kontainer menabrak kendaraan lain di depannya. Sopir truk kontainer yang diduga menjadi pemicu kecelakaan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pengemudi lain luka-luka. 6 kendaraan terlibat kecelakaan dievakuasi petugas PJR dan Jasa Marga. Dampak kecelakaan kemacetan panjang terjadi dari Bekasi menuju Tanjung Priok. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online geruduk kantor penagih utang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian dipicu ulah penagih utang menyita sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online. Ada apa dengan Kopo? Dengan Kopo? Kopo macet, Kopo. Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Kecamatan Margahatu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Aksi penggerudukan ini diduga akibat motor seorang pengemudi ojol ditarik debt collector atau penagih utang pada Jumat sore. Rekan korban tidak terima lantaran motor tersebut telah lunas. Hingga saat ini, sepeda motor tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada korban. Keributan berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Itu diberhentiin, tapi secara paksa, dan dia minta dendanya itu nominalnya agak lumayan. Cuman posisi motor korban itu udah lunas semua, PPKP ada, STNK ada. Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari terjadinya keributan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Polisi juga mengamankan sejumlah pengemudi ojol dan penagih utang untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.